Akibat cuaca buruk, perbaikan tanggul yang menjadi penyebab banjirop di Kota Semarang dihentikan sementara untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Warga pengungsi dampak korban rob mulai krisis dan mengeluhkan bantuan makanan, logistik, dan obat-obatan. Presiden RI Joko Widodo menemui para seniman di Solo. Ia berharap agar aktivitas seni di Solo kembali bergeliat setelah pandemi. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Perbaikan tanggul penahan air laut di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, penyebab genangan air rob yang dilakukan aparat bersama para relawan kembali dihentikan. Penghentian sementara ini dilakukan dikarenakan cuaca buruk dan gelombang pasang yang menerjang di perairan Semarang. Untuk mengurangi dampak genangan air rob, upaya perbaikan 2 tanggul penahan air laut Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang yang dilakukan personil TNI Polri dan para relawan terus dikebut. Ribuan karung berisi pasir diangkut menggunakan perahu menuju lokasi jebolnya tanggul penahan gelombang pasang air laut. Karung yang berisi pasir kemudian disusun dan diapit rangka dari bambu hingga ketinggian 2 meter pada tanggul yang jebol yang terletak di PT Lami Citra. Namun kondisi cuaca yang buruk dengan gelombang pasang yang semakin meningkat membuat perbaikan tanggul laut Pelabuhan Tanjung Emas kembali dihentikan. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, terutama bagi para relawan yang ikut membantu perbaikan. Pagi tadi, aparat TNI, Polri, stakeholder terkait, dibantu oleh relawan-relawan, nelayan-nelayan, berupaya untuk memperbaiki, walaupun sementara, dari tanggul yang rusak. Sampai dengan pukul 12 kurang lebih tadi, situasi 2 tanggul yang jebol sudah selesai kurang lebih 85-90%. Tinggal kita akan membenahi kembali besok. Tadi kita hentikan karena faktor cuaca dan ketersediaan pasir dari Tambang Loro itu sudah habis. Genangan air rob diakibatkan 2 tanggul yang jebol, masing-masing memiliki panjang 20 meter dan 7 meter. Lubang tanggul yang menjadi jalan air laut masuk ke kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang hingga setinggi 1 meter lebih dan melumpuhkan aktivitas pelabuhan sejak Senin lalu. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Masih melandainya cuaca ekstrim dengan air pasang yang menerjang wilayah pesisir Pulau Jawa berdampak pada sejumlah daerah masih tergenang bencana air rob. Di kota Pekalongan, Jawa Tengah, banjir masih berlangsung. Para warga yang bertahan dan yang mengungsi mulai membutuhkan bantuan makanan dan juga obat-obatan. Banjir yang disebabkan meluapnya air laut ke daratan kota Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan sejumlah daerah pesisir utara Jawa Tengah masih menggenangi kawasan pemukiman warga. Sejumlah warga masih bertahan di rumahnya sambil mengamankan harta bendanya dan sebagian besar mulai ditampung di pengungsian. Seperti yang diungkapkan salah satu warga yang masih bertahan dari lokasi genangan banjirop, Soleh mengatakan rumah yang terendam banjir air pasang mengakibatkan rumah tinggal seisinya mulai rusak dan tak bisa diselamatkan. Meski mayoritas sudah pindah ke tempat pengungsian, namun sebagian warga lainnya tetap bertahan di rumah dengan kondisinya kesulitan melakukan aktivitas bekerja ataupun memasak. Kebutuhan logistik makan minum dan obat-obatan saat ini sangat diperlukan masyarakat yang terdampak banjir, baik yang sudah di pengungsian maupun masih di tempat tinggalnya yang dilanda banjir. Jadi sering Pak, tapi ini kan sekarang berhubung bongkah apa ya? Tanggul bongkah, jebol, jadi ini Pak. Tapi ini terbesar ya? Ini Pak besar nih. Terus gimana warga Pak? Bisa pada ngungsi ya? Pada ngungsi ini sekarang? Ya. Kalau kebutuhan warga yang mendesak apa Pak? Kebutuhannya? Ya, pangan sama itu lah. Makanan yang siap makan ya? Baju enggak, cuma makan. Obat-obatan ya, gatal-gatal biasanya. Ratusan warga mengungsi di sejumlah lokasi karena banjir rob terlalu tinggi. Kondisi pengungsian berdesakan dan memprihatinkan. Mereka butuh makanan siap saji, obat-obatan, baju, popok bayi, susu, juga popok manula. Dari Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Korban banjirop ekstrim di Demak, Jawa Tengah. Banyak yang tertahan di dalam rumah dan terpaksa tinggal di loteng dalam kondisi darurat karena listrik padam. Kondisi tersebut membuat banyak warga mulai kekurangan logistik serta terserang penyakit. Banjirop ekstrim yang terjadi sejak Senin kemarin masih sedalam hingga 1 meter. Terlihat mobil dan motor warga banyak yang terendam banjirop dan tidak mampu diselamatkan. Banyak warga yang berada di perkampungan yang jauh dari jalan yang belum tersentuh bantuan, baik berupa air minum serta logistik dan obat-obatan. Wati, salah seorang warga desa Sriwulan mengaku, akibat banjir yang terjadi sejak Senin kemarin, banyak warga yang mulai terserang penyakit, diantaranya gatal-gatal, demam, serta masuk angin. Ya alhamdulillah ada yang kesini dapat baru ini obat, sama kemarin dari teman juga ada tolak angin udah dibagi semua. Tapi kurang. Selain multivitamin yang dibutuhkan warga, obat apa nih Bu? Itu salep gatal-gatal sama itu apa ya, tolak angin itu banyak yang minta tolak angin terutama. Iya. Pempes Pak, anak-anak ada di pedalaman sana. Anak-anak di sini ada berapa ini Bu? Gimana? Ada berapa kakak yang di sini? Di sini kurang lebih RT sini Ya. 65. Terus 65. kondisinya pada Yang sebelah sana udah ngungsi semua, tinggal yang di sini belum ngungsi. kenapa Sini bertahan. kenapa bertahan? Sini kan ngadain dapur sendiri, mandiri sini. Kita yang punya apa jadiin satu, dimasak jadi satu. Sementara itu, Kapolres Demak menyatakan sengaja melakukan patroli dan baksos malam hari di perkampungan yang jauh dari jalan karena minim tersentuh bantuan. Banyak warga kita yang belum tersentuh ya, makanya tadi kita sekalian membawa dukungan logistik berupa makanan, lanjut ada aqua kita beri kepada warga dan juga obat-obatan. Jadi hari ini kita juga berkomunikasi dengan warga yang ada di desa ini, apa-apa saja kekurangan-kekurangan atau apa-apa saja yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Warga masyarakat memerlukan terkait dengan air bersih, kurangan makanan, dan juga listrik. Ya, nanti saya akan koordinasikan. Selain untuk memberi rasa aman kepada para korban banjirop, juga untuk memenuhi kebutuhan korban yang mendesak seperti logistik dan obat-obatan, karena warga kesulitan untuk keluar desa. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Kelompok pembudidaya ikan di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu Pati, mengaku 75% tambak di desa tersebut terdampak rob dan dipastikan terjadi penurunan jumlah panen yang signifikan. Pihaknya mengklaim kerugian dari bencana rob ini bisa mencapai 1 miliar rupiah. Meski begitu, pihaknya mengaku para pembudidaya ikan pasrah akan kejadian tersebut. Akibat terjangan air pasang pada Senin lalu, ditambah dengan curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini, Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan di Tambak Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu Pati mengaku 75% dari luas tambak yang ada di desanya tersebut terdampak bencana air pasang atau rob. Ditemui di wilayah tambak Desa Tunggul Sari pada Kamis sore, Ketua Pokdakan Puria mengungkapkan bahwa bencana air pasang yang menerjang mencapai jarak 1 km dari bibir pantai. Akibatnya ia mengaku tambak di wilayahnya tersebut dipastikan terjadi penurunan jumlah panen dan mengalami kerugian setidaknya mencapai 1 miliar rupiah. Meski begitu, Ketua Pokdakan Muria Suwondo mengungkapkan bahwa para pembudidaya ikan di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu Pati sudah pasrah terkait kejadian bencana tersebut. Kondisi tambak sekarang kebanyakan semua kena rob dari air laut, sekarang ditambah sama air hujan dari
atas. Jadi ya semua tambak kebanyakan sekarang ya kebanyakan rob semua. Jadi aset di sini petani merasa rugi semua. Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Edi Martanto menyarankan kepada para pembudidaya yang tambaknya tidak ikut diterjang agar segera memanen ikan di tambaknya masing-masing. Sing belum terkena banjir ya ndang dipanen kalau bisa dipasang itu tadi tuh apa paring sekelilingnya. Itu penanggulangannya itu ya penanggulangan darurat saja ya. Sebanyak 80 lebih pembudidaya ikan yang memiliki total 123 hektar keseluruhan luas tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu mengaku pasrah meski bencana air pasang datang saat ikan-ikan sudah siap dipanen. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi retiki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Untuk menjaga hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, dan kerbau dari penyakit menular yang berbahaya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melaksanakan program Sanak Sakandang yang artinya sehat ternak dan sehat kandang. Selain penghasil pertanian, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah juga penghasil hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, kerbau, ayam, dan itik. Untuk itu, DPKH Brebes melakukan program terobosan baru untuk menjaga hewan ternak agar tetap sehat. Kepala DPKH Brebes, Dr. Hewan Ismu Subroto mengatakan, program Sanak Sakadang ini berawal dari imbauan Presiden Joko Widodo untuk pembibitan ternak yang sehat dan bersih. Hal tersebut diimplementasikan oleh DPKH Brebes untuk melakukan kebersihan kandang dan kesehatan ternaknya. Maka disebut menjadi Sanak Sakadang yang artinya sehat ternak dan sehat kandang. Untuk limbah ternaknya dijadikan pupuk padat, pupuk cair, gas, dan juga melalui bioreaktor menjadi tenaga listrik. Sehingga selain hewan ternaknya sehat dan bersih, peternak juga bisa memakai pupuk kandang karena rata-rata peternak juga memiliki lahan pertanian. Selain itu, para petugasnya berkeliling setiap 3 hingga 4 bulan untuk memberikan obat cacing pada hewan ternak. Setelah program Sanak Sakadang dilaksanakan, ternyata hasilnya sangat meningkat secara signifikan dan sangat menguntungkan bagi para peternak. Jadi kan kalau kotorannya di kandang itu bersih, kemudian tidak ada amonia, tidak ada baunya, ternaknya akan sehat. Dan untuk 3-4 bulan sekali kita adakan pengobatan cacing. Jadi teman-teman bergerak untuk dari pengobatan, kemudian juga di kesehatan lingkungannya untuk dibersihkan. Ada perubahan fisik untuk hewan ternak sebelum adanya Sanak Sakadang ini, Pak? Sangat-sangat signifikan sekali. Jadi ternaknya menjadi lebih bersih, kemudian lebih sehat, kemudian kasus penyakit menjadi berkurang, dan yang pasti teman-teman peternak itu mendapatkan manfaat dari kotoran tadi dikelola untuk jadi pupuk organik, pupuk cair, kemudian dijadikan gas, dan yang ini terobosan baru dengan bioreaktor ini untuk menjadi listrik. Sementara Ahmad Wahyono, Sekretari Kelompok Tani Ternak Domba atau KTTD Mugi Lestari dari Desa Wonorejo, Kecamatan Paguyangan, menyampaikan apresiasinya pada DPKH Brebes. Saat ini di kelompok ternaknya yang memiliki anggota sebanyak 20 orang dan memiliki 180 ekor domba adalah berkat penyuluhan dari petugas DPKH. Dengan adanya program Sanak Sakadang, hewan ternak di kelompoknya dengan kondisi sehat dan bersih dan berkembang biak dengan cepat. Selain ternaknya berkembang, tanaman pertaniannya juga subur karena menggunakan pupuk kandang yang diolah oleh seluruh anggotanya. Untuk kotoran itu sendiri, kebetulan di sini juga mayoritas petani sayur, jadi kotoran itu kita pergunakan tentunya dengan proses melalui fermentasi, melalui proses pendiaman antara dari baru curah dari kandang itu kita diamkan, kita tutup plastik, kita fermentasi baru untuk tanaman-tanaman sayuran, untuk pemupukan dasar tanaman kentang, tanaman wortel, tanaman kubis, dan yang lainnya. Menghadapi perayaan Idul Adha, KTTD Mugi Lestari telah menyediakan domba-domba yang sehat dan tentunya sesuai dengan rukun kurban, yaitu domba yang aman, sehat, utuh, dan halal. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Presiden Joko Widodo bertemu dengan pelaku seniman rakyat di Kota Solo. Jokowi berharap setelah pandemi COVID-19 usai, aktivitas kesenian bisa kembali hidup agar seni tradisi selalu hidup dan lestari. Presiden Joko Widodo mengunjungi Taman Balai Kambang Solo, Jawa Tengah pada Kamis siang. Jokowi didampingi putra pertamanya yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di Taman Balai Kembang pada pukul 11 siang. Kedatangannya ini untuk bertemu dengan para seniman lokal yang ada di kota Solo. Para seniman ini meliputi seniman ketoprak, wayang orang, dan seniman reog. Selain berbincang dengan seniman, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan kepada para seniman yang selama 2 tahun terakhir ini terdampak pandemi COVID-19. Menurut Jokowi, dirinya sengaja datang ke Taman Balai Kembang, Kota Solo,
untuk melihat geliat seni tradisional, khususnya seniman rakyat seperti wayang orang, ketoprak, dan juga reog. Jokowi berharap setelah pandemi COVID-19 bisa dikendalikan, aktivitas kesenian daerah bisa dimulai kembali agar seni budaya di Indonesia terus lestari. Presiden Jokowi juga berencana akan merevitalisasi Taman Balai Kembang Solo sebagai pusat budaya agar kesenian tradisional punya wadah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya berkunjung ke Balai Kambang, Kota Solo dalam rangka melihat geliat aktivitas para seniman, utamanya seniman rakyat, baik itu wayang orang, baik itu ketoprak, baik itu reog, dan seni tradisi yang lain yang kita tahu sudah 2 tahun ini vakum, tidak ada kegiatan, dan saya harapkan setelah pandemi bisa kita kendalikan, kita harapkan aktivitas itu bisa dimulai lagi. Yang paling penting itu. Sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Presiden. Paling tidak akan memberi spirit kepada kami bahwa kami sebagai seniman tradisi dan aktivitas kami berkesenian di wilayah kesenian rakyat mendapat perhatian. Ini menjadikan motivasi bagi kami untuk terus mampu berkarya, untuk tetap berkarya dan akhirnya nanti mampu menjawab zaman. Ratusan pengunjung Taman Balai Kembang yang menunggu kedatangan Jokowi dari pagi langsung berebut untuk bisa bersalaman dengan Presiden asli Kota Solo ini. Jokowi juga membagikan kaos dan amplop berisikan uang kepada masyarakat pengunjung Taman Balai Kambang Solo. Memang sengaja ketemu Pak Jokowi atau kebetulan ketemu? Kita di sini mau ketemu Pak. Memang sengaja ini untuk ketemu. Ketemu Pak Jokowi ya? Ya. Oke. Gimana setelah ketemu gimana Pak? Wah, hatinya puas, bangga. Oke. Kita akan bisa bersatu. Oke. Dapat apa yang tadi Pak? Dapat kaos ya? Ya. Setelah mengunjungi Taman Balai Kambang, Presiden Jokowi dijadwalkan juga akan mengunjungi beberapa pasar tradisional di Kota Solo. Dari Solo, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.